Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa mengatakan, salah seorang prajuritnya Sersan II atau Serda Aprilia Manganang mengalami kelainan hipospadia sejak lahir. Sebagaimana diberitakan Kompas.com, beliau mengatakan bahwa saat dilahirkan, anak ini punya kelainan pada sistem reproduksinya yang dalam terminologi kesehatan disebut dengan hipospadia. Dari hasil pemeriksaan tersebut, dilihat dari urologinya, ternyata Sersan Manganang lebih memiliki organ-organ jenis kelamin laki-laki, dan bahkan tidak ada organ internal jenis kelamin wanita. Kemudian dilakukan juga pemeriksaan hormonal. Hormon testosteronnya juga diukur sehingga secara faktual dan ilmiah bisa diyakini bahwa Manganang lebih memiliki hormonal yang masuk kategori normal laki-laki. Nah gengs, sebenarnya kamu tahu nggak sih apa itu hipospadia? Daripada bertanya-tanya, langsung saja kita bahas 4 fakta soal hipospadia seperti yang dialami Aprilia Manganang. Merupakan kelainan sejak lahir. Dilansir dari Departemen Urologi RSCM FKUI, hipospadia merupakan suatu kelainan pada saluran kemih atau uretra dan penis. Dalam kondisi normal, lubang untuk berkemih terletak di ujung penis. Tetapi pada penderita hipospadia, lubang justru berada di bawah bagian penis. Hipospadia termasuk kelainan bawaan yang umumnya diderita sejak lahir. Kondisi ini dapat menyebabkan gangguan pada proses buang air kecil serta ereksi. Kelainan ini dapat menyebabkan masalah psikologis anak, terutama bila mereka mulai bersekolah dan berinteraksi dengan teman-temannya. Kondisi hipospadia yang dialami tiap penderita ini beda-beda. Tingkat keparahannya tergantung pada lokasi lubang uretra pada penis. Nah, kalau yang dialami Aprilia Manganang ini tergolong akut, gengs. Jadi memang ya udah parah banget hipospadianya. Pelayanan terkait hipospadia meliputi berbagai teknik operasi, uretroplasti, dan rekonstruksi bentuk penis yang melengkung karena pertumbuhan jaringan yang tidak normal. Penyebab pasti tidak diketahui. Dilansir dari laman Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, penyebab pasti hipospadia pada kebanyakan bayi ini tidak diketahui. Yang jelas sih, hipospadia ini terjadi di dalam kandungan. Saat penis berkembang pada janin laki-laki, hormon tertentu merangsang pembentukan uretra dan kulup. Nah, hipospadia terjadi ketika ada kerusakan pada hormon-hormon tersebut yang menyebabkan uretra ini nggak berkembang dengan normal, gengs. Dalam kebanyakan kasus sih, hipospadia dianggap disebabkan oleh kombinasi gen dan faktor lain, seperti lingkungan ibu atau makanan dan minuman ibu, atau obat-obatan tertentu yang dikonsumsi selama kehamilan. Sejumlah faktor yang mempengaruhi. Dalam beberapa tahun terakhir, gengs, peneliti CDC telah melaporkan temuan penting tentang beberapa faktor yang mempengaruhi resiko memiliki bayi laki-laki dengan hipospadia. Apa saja? Sejarah keluarga. Kondisi ini lebih sering terjadi pada bayi dengan riwayat keluarga hipospadia. Ibu yang berusia 35 tahun atau lebih dan dianggap obesitas memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan hipospadia. Selain itu, perempuan yang menggunakan teknologi reproduksi untuk membantu kehamilan ternyata juga memiliki resiko lebih tinggi loh untuk melahirkan bayi dengan hipospadia. Wanita yang mengkonsumsi hormon tertentu sebelum atau selama kehamilan juga terbukti memiliki resiko lebih tinggi melahirkan bayi dengan hipospadia. Hipospadia biasanya didiagnosis selama pemeriksaan fisik setelah bayi lahir. Penanganannya dengan pembedahan. Perawatan untuk hipospadia tergantung pada jenis cacat yang dimiliki anak laki-laki tersebut. Sebagian besar kasus hipospadia memerlukan pembedahan. Jika diperlukan pembedahan, biasanya dilakukan saat anak laki-laki berusia 3-18 bulan. Dalam beberapa kasus, pembedahan dilakukan secara bertahap. Nah, tindakan yang dilakukan dalam operasi bisa saja termasuk penempatan uretra di tempat yang tepat, terus memperbaiki lekukan di penis, dan memperbaiki kulit di sekitar pembukaan uretra. Karena dokter mungkin perlu menggunakan kulup untuk melakukan tindakan koreksi, bayi laki-laki dengan hipospadia sebaiknya tidak disunat. Nah, apabila hipospadia tidak segera diobati, maka akan menyebabkan penampilan penis yang gak normal nih. Terus masalah belajar menggunakan toilet, kelengkungan penis yang gak normal dengan ereksi, dan masalah dengan gangguan ejakulasi. Wah, ternyata bahaya juga ya kalau gak segera diatasi. Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Bye gengs!
Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Baru-baru ini viral nama Irene Sukandar yang tentu nggak asing lagi di telinga para pecinta olahraga catur. Namun bagi masyarakat awam, sosok perempuan berparas manis ini baru mulai mencuri perhatian setelah dirinya muncul dalam tayangan podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Di kesempatan itu, Irene Sukandar hadir memberikan tanggapan terkait skandal permainan catur online Dewa Kipas versus Gotham Chess yang sempat viral. Ia mengatakan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Dewa Kipas bisa menjadi presiden buruk bagi pecatur Indonesia. Nah, tapi kita nggak bakal ngomongin itu nih. Kita bakal mengulas tentang fakta-fakta catur. Inilah 5 fakta unik tentang catur. Diciptakan di India pada abad ke-6 Masehi. Konon, catur berasal dari India bagian utara dan diciptakan selama periode Kekaisaran Gupta. Catur tercipta pada abad ke-6 dan awalnya bernama Caturangga. Kata ini diterjemahkan sebagai 4 divisi dalam militer yang berisi infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Lalu bentuknya disempurnakan menjadi pion, kesatria, uskup, dan benteng. Meluas ke Persia dan Arab. Perlahan-lahan catur menyebar ke negara-negara lain. Di Persia, catur disebut dengan catrang dan dirumuskan beberapa aturan baru. Misalnya pemain harus menyebut syah atau bahasa Persia untuk raja. Ketika pemain mengancam raja lawan atau syahmat, bahasa Persia untuk raja sudah selesai. Ketika raja lawan tidak bisa lepas dari serangan. Penyebutan ini kemudian berubah menjadi skakmat yang kita kenal sekarang. Catur yang kita kenal sekarang berbeda dengan saat pertama diciptakan. Seperti yang sudah disinggung di awal, bidak catur modern berbeda dengan saat pertama diciptakan di India. Bidak catur itu terdiri dari kavaleri atau cikal bakal kesatria modern. Kereta perang kini digantikan oleh benteng. Gajah kini digantikan oleh uskup. Dan infanteri versi awal dari pion. Keempat bidak catur ini mewakili posisi kemiliteran pada masa itu. Catur memasuki Eropa pada abad ke-9. Catur tak hanya menguasai Asia. Pada abad ke-9, catur mulai memasuki Eropa. Awalnya catur diperkenalkan oleh bangsa Moor di semenanjung Iberia. Lalu pada tahun 1000, catur telah menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-10 mulai diperkenalkan kotak hitam dan putih dalam papan catur seperti yang kita kenal sekarang. Turnamen catur pertama diadakan pada tahun 1575. Bukan hal yang aneh ketika melihat turnamen atau kompetisi catur saat ini. Mundur ke belakang, turnamen catur pertama ternyata diselenggarakan pada tahun 1575. Turnamen catur pertama kali terjadi ketika pemain Italia, Leonardo da Cutri dan Paolo Boi, pergi ke Istana Philip II di Madrid untuk bermain dengan Ruy Lopez dan Alfonso Serrón dari Spanyol. Ruy Lopez telah mengalahkan Leonardo dan Paolo pada beberapa pertandingan sebelumnya. Tim Spanyol pun memenangkan 2 pertandingan pertama atas tim Italia. Sebagai balasannya, tim Italia pun memenangkan 3 pertandingan yang berturut-turut untuk mengamankan kemenangan di turnamen catur pertama di dunia, terang La Manches. Itu dia 5 fakta tentang catur. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Apa yang ada di pikiran kamu ketika mendengar kata Korea Utara? Yap, kalau bukan Kim Jong-un, ya kengerian yang ada di dalam negerinya. Saat ini Korea Utara menjadi negara yang paling rahasia di dunia. Negeri ini susah sekali ditembus untuk didapatkan berita ataupun kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Banyak nih orang yang penasaran, seperti apa sih kehidupan di Korea Utara? Apakah ngeri seperti serial Hunger Games? Atau bahkan lebih ngeri karena memiliki pemimpin yang sangat diktator? Well, daripada tebak-tebakan, inilah 5 fakta unik kehidupan Korea Utara. Patuh pada pemimpin adalah takdir sejak lahir. Di negara lain seperti Indonesia, setidaknya membangkang kepada pemerintah masih bisa dilakukan ya. Masyarakat masih bisa mengungkapkan unek-uneknya di sosmed atau menulis sebuah sindiran di media cetak.
Di Korea Utara, hal semacam ini tidak akan bisa dilakukan, gengs. Salah sedikit saja hukumannya adalah mati. Tidak peduli setinggi apapun derajat orang yang melakukan kesalahan itu. Presiden Korea Utara sudah ibaratnya Tuhan bagi mereka semua. Apapun yang ia katakan adalah mutlak. Sejak bayi lahir, ia memiliki takdir untuk menyembah pemimpin yang justru lebih banyak melakukan hal buruk kepada rakyatnya. Ya, hidup di Korea Utara tak ubahnya membuat kamu jadi orang yang selalu patuh dengan segala perintah. Atau gampangnya jadi robot berwujud manusia lemah gitulah. Semua orang selalu berbohong terhadap banyak hal. Ya, hidup di Korea Utara menuntut kamu untuk harus selalu pandai berbohong kepada siapapun dan kapanpun. Berbohong adalah hal wajib agar bisa hidup lama dan selamat dari kematian yang cepat. Di Korea Utara sendiri, pemimpin selalu berbohong kepada bawahannya. Hal ini tentunya dilakukan untuk bisa selamat dari hukuman Kim Jong-un yang mematikan. Sementara itu bawahannya juga akan berbohong kepada rakyat agar selamat juga. Wah, jadinya bohong berantai dong ya. Sebenarnya rakyat ini nggak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kim Jong-un. Tapi mereka hanya bisa diam dan berbohong. Bahkan dengan keluarga sendiri saja mereka berbohong. Karena bila ketahuan tidak menyukai pemerintah, maka akan kena hukuman. Oh, hell no! Itulah kenapa peribahasa mulutmu harimaumu sangat berlaku di Korea Utara. Propaganda adalah makanan sehari-hari. Rakyat Korea Utara tak hanya hidup dalam ketakutan akan pemimpinnya saja. Mereka juga ketakutan dengan isu serangan yang akan diberikan Amerika kepada mereka. Pemerintah Korea Utara nih bahkan memasang baliho besar propaganda kekejaman Amerika di setiap sudut kota. Waduh, hal ini dilakukan untuk memupuk kebencian dan menganggap Kim Jong-un sebagai satu-satunya orang yang bisa membantu mereka semua. Nah, selain kebencian akan Amerika, mereka juga membuat kebencian terhadap Korea Selatan nih. Banyak sekali poster kehidupan bangsa Korea Selatan yang hedon dipajang agar orang di Korea Utara membencinya. Dan yang tak kalah pentingnya lagi, mereka membuat Kim Jong-un seolah-olah orang yang hebat. Orang baik yang tak pernah berbuat jahat kepada mereka semua. Waduh, bisa aja lu Tong. Kemiskinan adalah hal biasa. Kemiskinan di Korea Utara adalah hal biasa, gengs. Di tempat ini semua orang yang gak bekerja gak akan mendapatkan apa-apa dari pemerintah. Selain itu, pemerintah juga tidak akan pernah memperhatikan mereka yang kesusahan. Waduh, kasihan banget ya. Pemandangan seperti ini mungkin tidak akan pernah ditemui di Pyongyang yang merupakan pusat pemerintahan. Namun di daerah pelosok, kematian akibat kelaparan ternyata banyak sekali terjadi. Sementara rakyat banyak sekali mati kelaparan, Kim Jong-un sang pemimpin ini justru memiliki gaya hidup yang sangat buruk. Dia ini dikenal sangat boros dan suka menggunakan uang negara yang ia anggap seperti uangnya sendiri. Nah, akibatnya ada ratusan ribu hingga mungkin jutaan orang mati kelaparan dan gak ditolong sama sekali. Hiks, kasihan ya. Tidak memiliki akses ke dunia luar. Sekali menjadi warga Korea Utara, artinya selamanya kamu akan jadi bawahan Kim Jong-un. Warga Korea Utara tak diperbolehkan keluar dari negaranya. Bahkan mereka akan dibunuh secara langsung jika sampai melarikan diri dan mencari suaka ke negara lain. Korea Utara menginginkan rakyatnya untuk selalu patuh dengan apa yang dilakukan. Mereka khawatir jika ada yang keluar, paham-paham anti-Amerika dan lainnya akan lenyap. Hal itu juga yang membuat warga Korea Utara tidak mendapatkan akses berita dan internet yang berasal dari luar negeri. Waduh, gak bisa Instagraman dong ya. Kebobrokan-kebobrokan yang ada di Korea Utara akan terbuka dan membuat banyak warga Korea Utara jadi gempar. Itulah mengapa Kim Jong-un lebih suka rakyatnya jadi orang bodoh aja deh, daripada pandai tapi membahayakan negara. Itulah tadi 5 fakta kehidupan di Korea Utara yang sangat mengerikan. Coba deh gengs, bayangi jika kamu hidup di Korea Utara. Pasti menderita ya. Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Orang lain boleh bilang apalah arti sebuah nama.
Padahal nama itu penting. Nama bagi seseorang bukan cuma sekedar panggilan, tapi identitas bagi dirinya sendiri. Bagi sebuah negara, nama adalah identitas bagi seluruh bangsa. Biasanya sih, nama negara itu diambil dari tempat-tempat penting atau kata-kata indah dalam bahasa tertentu. Tidak seperti kita yang bisa ganti nama. Sebuah negara ini biasanya diberi nama sekali saja loh. Tapi beda ceritanya dengan 8 negara berikut ini. Ini dia 8 negara yang pernah ganti nama. Kamboja. Jika ada rekor negara paling sering ganti nama, mungkin Kamboja akan jadi juaranya. Aduh, udah kayak lagu aja ya. Okay. Pasalnya, negara tetangga ini sempat mengubah nama negaranya beberapa kali loh. Tentu saja pergantian nama ini bukan karena rakyatnya bosan mendengar nama negaranya sendiri ya, melainkan karena kekuasaan yang silih berganti. Nah, setiap penguasa baru akan mencoba menghapus jejak penguasa lama dengan cara mengganti nama negaranya. Wow, jadi menghapus jejakmu gitu ya ceritanya. Dari tahun 1953 hingga 1993, negara ini berganti nama hingga 4 kali. Mulai dari Kerajaan Kamboja, Republik Khmer, Kampuchea Demokrat, Negara Kamboja, hingga akhirnya kembali lagi jadi Kerajaan Kamboja pada tahun 1993. Lelatala, akhirnya ya namanya balik lagi ke nama semula. Myanmar. Jika Kamboja ganti nama karena perubahan pemerintahan, maka alasan Myanmar ganti nama ini lebih mulia. Nggak banyak yang tahu kalau Myanmar dulu bernama Burma kan? Nama Burma kemudian diganti jadi Republik Kesatuan Myanmar pada tahun 1989. Pergantian nama ini dilakukan untuk melestarikan cara penulisan dalam bahasa lokal. Sayangnya perubahan nama ini nggak disambut bahagia oleh beberapa negara. Alih-alih seneng, Inggris dan Amerika Serikat justru lebih menyukai nama Burma dan enggan mengakui nama Myanmar. Kok kejem gitu sih? Botswana. Sebelum menjadi negara merdeka seperti sekarang, Botswana dulunya adalah bagian dari Kerajaan Inggris. Saat itu namanya masih Bechuanaland. Nama itu diresmikan pada 31 Maret 1885. Okay. Hingga akhirnya negara di wilayah selatan Afrika itu merdeka sepenuhnya pada 30 September 1966. Nah, untuk menandai kemerdekaannya, pemerintah yang baru memutuskan untuk mengganti nama negaranya dari Bechuanaland menjadi Botswana. Nama Botswana sendiri dipilih untuk mewakili etnis Tswana yang merupakan etnis terbesar di negara tersebut. Sri Lanka. Selain Myanmar dan Kamboja, Sri Lanka ternyata juga pernah melakukan pergantian nama dari Ceylon menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka. Ceylon sendiri merupakan nama pemberian dari Portugis ketika mereka mendarat di Sri Lanka pada tahun 1505. Nama ini kemudian berubah menjadi Dominion of Ceylon ketika Sri Lanka menjadi salah satu negara persemakmuran Inggris tahun 1948. Baru tuh pada tahun 1972, negara ini mengubah namanya menjadi Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, sekaligus juga menandai lepasnya Sri Lanka dari kekuasaan Inggris. Republik Demokratik Kongo. Sebelum resmi menyandang nama menjadi Republik Demokratik Kongo, negara di Afrika ini dikenal dengan berbagai nama, mulai dari Kongo Free State, Belgium Kongo, hingga Kongo Leopoldville. Baru setelah berhasil meraih kemerdekaannya pada tahun 1960, negara ini kemudian memilih menggunakan nama Republik Kongo untuk mewakili bangsanya. Sayangnya, nama ini nggak bertahan lama. Terhitung sejak 1965 hingga 1977, Kongo mengubah namanya sebanyak 3 kali. Dimulai dari Republik Demokratik Kongo, Republik Zaire, hingga kembali lagi jadi Republik Demokratik Kongo pada tahun 1977. Sedah, udah diubah-ubah, akhirnya namanya balik lagi. Apa sih maunya? Thailand. Next country, ada Thailand nih, yang ternyata juga pernah ganti nama loh. Jika kebanyakan negara mengubah namanya usai merdeka dari penjajah, Thailand mengubahnya karena kemauan mereka sendiri. Suka-suka gitu ya. Awalnya negara ini bernama Siam, tapi raja yang berkuasa pada tahun 1939 memilih mengubah nama negaranya jadi Thailand. Nama Thailand sendiri terinspirasi dari orang-orang pertama yang menginjakan kakinya di negara tersebut dan memiliki arti tanah orang yang merdeka. Namibia. Kalau kebanyakan negara Afrika dijajah Inggris, maka Namibia berada dalam asuhan Jerman sejak tahun 1884. Alih-alih Namibia, negara yang bertetangga dengan Zambia, Angola, Botswana, dan Afrika Selatan ini justru dikenal dengan nama Deutsche Südwest Afrika.
Setelah puluhan tahun, negara ini akhirnya berhasil lepas dari penjajahan Jerman dan menjadi negara merdeka. Pemerintah pun memutuskan untuk mengganti nama Deutsche Südwestafrika pemberian Jerman menjadi Republik van Namibia atau Republik Namibia jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Eswatini. Eswatini pasti kedengaran asing di telinga kita ya. Maklum, negara ini terletak agak jauh di selatan Afrika. Selain itu, nama Eswatini sendiri sebenarnya masih relatif baru bagi telinga masyarakat dunia. Dulunya Eswatini bernama Swaziland. Namun karena beberapa alasan, pemerintah negara tersebut mengubahnya menjadi Eswatini. Alasan pertama, Eswatini dalam bahasa lokal berarti tanah orang Swaziland. Karena diambil dari bahasa lokal, pemerintah merasa nama Eswatini lebih cocok mewakili negara tersebut. Lagi pula, nama Swaziland seringkali membuat banyak turis asing salah sangka dan menyamakannya dengan Switzerland. Padahal keduanya adalah negara yang sangat berbeda. By the way, Eswatini nih apanya es cendol sih? Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye, gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Boneka sudah diminati sejak berabad-abad lalu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kemungkinan besar boneka adalah jenis mainan paling tua yang ada di dunia. Yuk kita kenali sejarah mainan anak-anak ini. 1. Boneka tertua yang pernah ditemukan. Di zaman dahulu boneka biasanya terbuat dari kayu, bulu binatang atau kain yang mudah terurai di dalam tanah. Para arkeolog ini berhasil menemukan sebuah kayu pipih yang dipahat menyerupai badan wanita di makam Mesir kuno. Dilansir dari History of Dolls, penemu memperkirakan benda tersebut adalah boneka yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Selain di makam Mesir kuno, ditemukan juga boneka-boneka peninggalan peradaban kuno di beberapa negara, seperti di Yunani yang biasanya terbuat dari kayu dan tanah liat, sedangkan dari Romawi terbuat dari kain perca. Ada pula boneka yang terbuat dari tulang, batu, kulit, dan lilin. 2. Boneka sebagai media ritual religius. Tidak seperti sekarang yang hanya digunakan sebagai mainan anak-anak. Dulunya nih, boneka sering digunakan untuk tradisi religius atau lebih tepatnya sebagai media ritual di berbagai negara. Dilansir dari Settle Stories, beberapa boneka bahkan tidak boleh dimainkan karena dipercaya terlalu magis. Nah, di Jepang sendiri, sejak tahun 8000 sebelum Masehi, tepatnya di era zaman, masyarakat menggunakan boneka untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari sebagai mainan anak-anak, properti festival, upacara keagamaan, dan sebagai jimat untuk melindungi pemiliknya. Salah satu boneka yang populer adalah Kokeshi, boneka kayu yang berasal dari Tohoku, Jepang. Ia memiliki kepala yang besar dengan badan tanpa lengan. Kokeshi biasa digunakan sebagai jimat keberuntungan. 3. Boneka di abad ke-15. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pada tahun 1413, boneka mulai diproduksi dan dipasarkan dalam lingkup yang terbatas. Dohenmacher, perusahaan asal Jerman, adalah pihak yang menginisiasinya. Perusahaan tersebut memimpin pasar hingga abad ke-18. Di masa yang sama, Paris juga mulai membuat boneka yang fokus pada aspek fashion. Industri boneka pun semakin maju dan diminati. 4. Boneka dalam praktik magis. Pernah dengar voodoo? Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan boneka untuk praktik magis. Dilansir dari Life Science, praktik ini nih berasal dari Haiti kemudian menyebar ke wilayah Afrika, Brazil hingga Amerika Serikat. Voodoo sendiri, gengs, mulai muncul sekitar tahun 1685. Pada saat itu perbudakan sedang marak di Haiti. Dilansir dari Brown.edu, boneka voodoo biasanya merepresentasikan seseorang yang ingin disakiti. Orang yang memegangnya memiliki kontrol penuh untuk melakukan apa saja pada boneka tersebut. Widih, serem juga ya. 5. Boneka Matryoshka dari Rusia. Sekitar tahun 1890, boneka Matryoshka yang memiliki arti perempuan kecil mulai dibuat di Rusia dan menjadi salah satu jenis boneka yang paling populer di dunia. Matryoshka dikenal juga sebagai stacking doll atau boneka susun, karena dalam satu set terdapat boneka yang mirip satu sama lain dengan ukuran berbeda. Yang paling besar nih bisa menampung boneka-boneka lainnya. Wah, lucu juga ya.
6. Boneka modern. Seiring dengan industrialisasi yang terjadi di abad ke-19, semakin banyak perusahaan yang memproduksi boneka secara massal. Dilansir dari Local History, sejak tahun 1863, kain dan kayu mulai digantikan oleh plastik. Pada tahun 1945, hadirlah Barbie, boneka modern yang banyak diminati anak perempuan. Terdapat banyak model dan desain yang ditawarkan, namun nih, ciri khas dari Barbie adalah berambut pirang, berbadan kurus, dan berkulit putih. Boneka lain yang populer di abad ke-20 adalah teddy bear dan Cupid doll. Walaupun sudah ada sejak lama, boneka tidak pernah tergerus zaman. Hingga saat ini jenis mainan ini tetap diminati banyak orang dari semua kalangan. Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya gengs. Kalau kalian suka silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Saat kita sedang duduk di depan komputer kita di rumah, minum teh sambil ngemil, bermain dengan kucing kesayangan kita, atau bahkan ketika kita berkedip, hal yang luar biasa sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Pintu Labirin merangkumkan hal-hal sulit dipercaya yang terjadi di dunia setiap 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Berikut rangkumannya. 1. Sekitar 500 kilat menyambar bumi. 2. Semesta meluas sekitar sebesar 46 mil atau sekitar 74.000 kilometer. Nah, yang ini masih susah masuk logika nih. 3. Area padang pasir meluas sekitar sebesar 10,3 acres atau sekitar 41.683 meter persegi. 4. Sekitar 4,5 ton atau 4.500 kg makanan dibuang oleh supermarket di Amerika. Sedangkan supermarket di Jerman membuang sebanyak 3,7 ton atau sebanyak 3.700 kg makanan. Haduh, kenapa sampai dibuang ya kira-kira? 5. 9,98 ton atau sebanyak 9.980 kg sampah dibuang ke lautan di seluruh penjuru dunia. Wah, pantas aja laut kita kotor. Kayak nggak ada tempat pembuangan lain aja ya. 6. Sekitar 2,47 acres atau sekitar 9.995 meter persegi hutan tropis menghilang dari bumi. 7. Sekitar 4.645 barel minyak digunakan. 8. Sekitar 80 juta ton atau 80 miliar kilogram air menguap dari permukaan bumi. 9. Sekitar 1,3 ton atau sekitar 1.300 kg sampah plastik dibuang. Waduh, yang ini juga bakal mencemari lingkungan, gengs. 10. Hampir sebanyak 8 ton atau sekitar 8.000 kg sampah elektronik tidak didaur ulang dengan layak. 11. Sekitar 8 orang meninggal dan sekitar 21 bayi dilahirkan setiap 5 detik. Demikian hal-hal sulit dipercaya yang terjadi setiap 5 detik di seluruh belahan dunia yang telah Pintu Labirin rangkum. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Dunia adalah tempat yang gila dan sangat menarik. Bahkan hal-hal membosankan yang biasa kita temui sehari-hari bisa berubah menjadi sebuah kisah yang aneh untuk diceritakan atau menjadi sesuatu yang benar-benar tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berikut fakta-fakta kecil aneh yang mungkin bisa mengejutkan kita. 1. Manusia adalah satu-satunya binatang yang bisa menikmati makanan pedas.
Jika binatang-binatang lain hanya memperhitungkan rasa dan aroma untuk makanan mereka, tapi tidak dengan manusia. Para ilmuwan juga kesulitan untuk menjelaskan kenapa hanya manusia yang bisa menikmati makanan pedas, tapi mungkin alasannya sama seperti yang membuat manusia menyukai wahana roller coaster atau rumah hantu. 2. Mustahil membuat suara sambil menutup hidung. Coba aja deh kalau nggak percaya. Kok bisa ya? Karena untuk membuat suara udara harus melewati laring atau kotak suara. Itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa berdehem sambil menutup hidung. 3. Handphone ternyata penuh dengan bakteri. Menurut penelitian oleh beberapa ilmuwan Inggris, rata-rata ponsel membawa kuman berbahaya 18 kali lebih banyak daripada pegangan toilet di toilet pria. Wadidaw, gak nyangka ya gengs. 4. Rayap adalah serangga dengan umur terpanjang. Kecoa mungkin sudah ada sejak era dinosaurus ya, tetapi ratu rayap mempunyai rentang hidup yang lebih lama daripada serangga lainnya loh. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa makhluk gemuk pemakan kayu ini bisa hidup selama 100 tahun loh. Panjang umur banget ya gengs. 5. Tidur siang bisa menyelamatkan hidup kita. Selain membuat kita lebih kreatif, lebih fokus, dan lebih segar, ternyata menurut beberapa penelitian, tidur siang juga dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung sampai 37% loh. Wah, rebahan yuk gengs. 6. Mengunyah permen karet meningkatkan memori. Studi menemukan mengunyah permen karet saat bekerja dapat meningkatkan berbagai aspek seperti fungsi otak, kewaspadaan, memori, pemahaman, dan pembuatan keputusan. Orang yang mengunyah permen karet saat ujian mengerjakan 24% lebih baik dalam tes memori jangka pendek dan 36% dalam tes memori jangka panjang. Widih, nggak habis pikir tuh Mimin, kok bisa mengunyah permen karet ini meningkatkan memori ya? Tolong yang bisa jelasin komen di bawah dong. 7. Bayi baru lahir tidak meneteskan air mata. Pada bayi, saluran air mata tidak berkembang sepenuhnya sampai mereka berusia 1 hingga 3 bulan, gengs. Sehingga bayi tidak mungkin benar-benar mengeluarkan air mata. Gak heran jika mereka harus mengekspresikan emosinya dengan menangis keras-keras. Wah, gitu toh penjelasannya. Demikian fakta-fakta kecil mengejutkan yang telah Pintu Labirin rangkum untuk kamu. Semoga video kali ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye, gengs! Hey ho, gengs! Ketemu lagi di Pintu Labirin. Beberapa hari terakhir ini rekaman CCTV yang menangkap kemunculan makhluk menyerupai kuntilanak beredar di media sosial. Tentunya kalian juga tahu kan? Nah, di dalam video viral yang berdurasi sekitar 1 menit 44 detik itu, awalnya menyorot halaman kosong nih. Lalu muncul sesosok putih yang menyerupai kuntilanak yang gak lama kemudian menghilang gitu aja. Warga desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, yang merupakan lokasi kejadian dalam video kemudian percaya bahwa sosok putih menyerupai kuntilanak itulah yang tengah mengetuk pintu rumah 3 warga di desa tersebut pada malam tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 8 lebih 8 menit. Ih, ngeri ya. Tapi nih gengs, setelah ditelusuri ternyata teror ketuk pintu itu bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia loh. Nah, berikut ini Mimin rangkumkan teror ketuk pintu yang pernah terjadi di Indonesia. Andong Pocong di Sidoarjo. Andong Pocong adalah teror mengerikan di sekitar Sidoarjo sekitar tahun 2007 sampai 2008. Nah, menurut mitos yang beredar nih gengs, barang siapa yang mendengar bunyi andong atau kereta kuda, maka akan meninggal. Dan barang siapa pula membukakan pintu saat malam hari karena mendengar ketukan, maka dia juga akan meninggal. Ada beberapa versi cerita yang mengiringi mitos ini. Versi pertama nih gengs, teror tersebut muncul akibat 2 mempelai yang meninggal karena terpental dari andong yang diarak khusus untuk pengantin baru. Nah, salah satu mempelai ini tidak mendapatkan restu keluarga dan terjadi deh adegan tarik-menarik agar pengantin turun dari andong. Namun naas gengs, kuda yang menarik kereta meringkik dan lari terbirit-birit hingga kecelakaan. Versi yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu hitam sedang menjalani tes kelulusan.
Gurunya menyuruh lelaki itu untuk mencari tumbal dengan mengendarai andong. Versi yang ketiga, keempat, dan kelima hampir sama, berkaitan dengan lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2006. Kabarnya sebuah andong jatuh ke kawah lumpur dan gentayangan. Ada kabar pula yang menyebutkan andong muncul dari dasar lumpur dan bergentayangan dengan mencari tumbal ke rumah-rumah warga. Waduh, mana yang bener nih, gengs? Teror ketukan pintu makhluk bertopeng di Kalimantan. Teror serupa juga rupanya pernah terjadi nih di Desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Misteri ini terjadi sekitar 2017 silam. Ceritanya pun tak jauh berbeda dengan andong pocong di Sidoarjo. Saat itu salah satu rumah warga diketuk nih oleh sosok misterius saat malam hari. Namun bukan hanya satu rumah. Teror itu pun menyebar ke rumah-rumah warga lainnya hingga membuat warga Desa Sungai Ringin resah. Kejadian yang berlangsung selama beberapa minggu itu pun sempat menemukan titik terang, sebab saat itu sempat diketahui bahwa pelaku ini menggunakan topeng. Namun anehnya nggak sembarang rumah yang jadi sasaran teror ketuk pintu. Pelaku menyasar rumah-rumah warga yang suami alias kepala keluarganya sedang keluar atau tidak ada di rumah. Waduh, niat apa tuh, gengs? Misteri ketuk pintu Banyuwangi. Aksi teror ketuk pintu lainnya juga pernah terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2019. Aksi teror ketuk pintu itu bahkan sempat ditangani oleh pihak kepolisian, namun hasilnya nihil. Mirisnya ada sekitar 20 rumah warga yang sudah jadi sasaran teror tersebut. Mereka tersebar di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Lateng dan Kampung Mandar. Modusnya pun sama, gengs. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengetuk pintu rumah warga di malam hari sekitar pukul 22-3 waktu Indonesia Barat. Dari kesaksian warga ada pula yang sempat melihat pelaku. Katanya pelaku adalah 2 orang yang menggunakan pakaian putih dan merah. Teror ketuk pintu yang menyebabkan taun di Madura. Terbaru nih adalah fenomena penyakit taun yang disebabkan oleh teror ketuk pintu. Kejadian ini terjadi di kawasan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Juli 2021. Nah, menurut kepercayaan warga sekitar, gengs, penyakit yang dinamakan taun ini adalah penyakit yang dikirim oleh jin. Penyakit ini datang dari teror ketuk pintu yang terjadi pada malam hari. Berdasarkan mitos yang beredar, gengs, barang siapa yang pintu rumahnya diketuk, maka wajib hukumnya untuk mengintip lebih dulu siapa sih pengetuk pintu tersebut. Jika nggak ada orang, maka jangan sampai dibuka deh. Kalau enggak, maka yang membukakan pintu akan terkena penyakit tersebut dan besok paginya akan meninggal dunia. Aduh, kok serem juga ya. Gimana nih, gengs, menurut kamu? Apakah di daerahmu juga ada kejadian seperti ini? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs! Hey ho, gengs! Ketemu lagi di Pintu Labirin. Gracia Poli dan Apriani Rahayu langsung menangis haru begitu dipastikan menyumbang medali emas untuk Indonesia di cabang olahraga bulu tangkis ganda putri Olimpiade Tokyo 2020. Tampil sebagai non-unggulan, mereka berhasil menundukkan pasangan andalan asal Cina, Jia Yifan, Chen Qingchen, dalam 2 set langsung 21-19 dan 21-15 dalam pertandingan di Musashino Forest Sports Plaza, Tokyo. Ini membuat Grace dan Apri, panggilan akrab pasangan ganda putri itu, berhasil menorehkan sejarah dalam perbulu tangkisan Indonesia. Wah, selamat ya. I'm so proud of you. Indonesia is so proud of you. Nah, gengs, mumpung lagi momennya pas nih, kali ini Pintu Labirin akan membahas fakta-fakta menarik tentang bulu tangkis yang belum banyak diketahui. Dilansir dari sportskida.com, berikut fakta-faktanya. 1. Dominasi benua Asia pada olahraga ini. Sejak dimasukkan dalam Olimpiade pada tahun 1992, para pemain Asia telah memenangkan 93 medali dari 103 medali Olimpiade. Negara-negara badminton paling sukses di dunia adalah Cina dan Indonesia, yang telah memenangkan 70% dari semua acara BWF di antara mereka. Piala Thomas, kejuaraan dunia tim putra, telah dimenangkan oleh hanya 3 negara sejak dimulai pada tahun 1948, Malaysia, Indonesia, dan Cina. Wah, keren ya.
2. Badminton adalah olahraga paling populer kedua di dunia. Telah diklaim bahwa bulu tangkis adalah olahraga partisipasi paling populer kedua di dunia setelah sepak bola. Ketika badminton pertama kali diikutsertakan dalam Olimpiade tahun 1992, 1,1 miliar orang menonton kompetisi bulu tangkis di televisi. Wiu. 3. Pertandingan bulu tangkis hanya berlangsung 6 menit saja. Pertandingan bulu tangkis terpendek yang pernah tercatat di Piala Uber tahun 1996 di Hong Kong berlangsung selama 6 menit saja. Widih, siapa tuh atletnya? Ra Kyung-min dari Korea Selatan mengalahkan Julia Mann dari Inggris 11-2 dan 11-1 dalam pertandingan itu. Widih, keren abis ya. 4. Shuttlecock terbuat dari sayap kiri angsa. Shuttlecock rata-rata beratnya antara 4,74 hingga 5,5 gram. Yang terbaik terbuat dari bulu sayap kiri angsa. Bulu yang digunakan berjumlah 16 bulu. Wah, sampai dihitung gitu ya, gengs. 5. Senar raket bulu tangkis dibuat dari lapisan perut kucing. Sementara selama bertahun-tahun sebagian besar pemain sudah mulai menggunakan string sintetis, beberapa pemain masih menggunakan raket yang terbuat dari lapisan perut kering binatang seperti kucing atau sapi. Waduh, jadi kepikiran kucing di rumah nih, gengs. Demikian fakta-fakta menarik bulu tangkis. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye, gengs! Hey ho, gengs! Ketemu lagi di Pintu Labirin. Baru-baru ini viral nama Iren Sukandar yang tentu nggak asing lagi di telinga para pecinta olahraga catur. Namun bagi masyarakat awam, sosok perempuan berparas manis ini baru mulai mencuri perhatian setelah dirinya muncul dalam tayangan podcast Deddy Corbuzier belum lama ini. Di kesempatan itu, Iren Sukandar hadir memberikan tanggapan terkait skandal permainan catur online Dewa Kipas versus Gotham Chess yang sempat viral. Ia mengatakan dugaan kecurangan yang dilakukan oleh Dewa Kipas bisa menjadi presiden buruk bagi pecatur Indonesia. Nah, tapi kita nggak bakal ngomongin itu nih. Kita bakal mengulas tentang fakta-fakta catur. Inilah 5 fakta unik tentang catur. Diciptakan di India pada abad ke-6 Masehi. Konon, catur berasal dari India bagian utara dan diciptakan selama periode Kekaisaran Gupta. Catur tercipta pada abad ke-6 dan awalnya bernama Caturangga. Kata ini diterjemahkan sebagai 4 divisi dalam militer yang berisi infanteri, kavaleri, gajah, dan kereta. Lalu bentuknya disempurnakan menjadi pion, kesatria, uskup, dan benteng. Meluas ke Persia dan Arab. Perlahan-lahan catur menyebar ke negara-negara lain. Di Persia, catur disebut dengan catrang dan dirumuskan beberapa aturan baru. Misalnya pemain harus menyebut syah atau bahasa Persia untuk raja. Ketika pemain mengancam raja lawan atau syahmat, bahasa Persia untuk raja sudah selesai. Ketika raja lawan tidak bisa lepas dari serangan. Penyebutan ini kemudian berubah menjadi skakmat yang kita kenal sekarang. Catur yang kita kenal sekarang berbeda dengan saat pertama diciptakan. Seperti yang sudah disinggung di awal, bidak catur modern berbeda dengan saat pertama diciptakan di India. Bidak catur itu terdiri dari kavaleri atau cikal bakal kesatria modern. Kereta perang kini digantikan oleh benteng. Gajah kini digantikan oleh uskup. Dan infanteri versi awal dari pion. Keempat bidak catur ini mewakili posisi kemiliteran pada masa itu. Catur memasuki Eropa pada abad ke-9. Catur tak hanya menguasai Asia. Pada abad ke-9, catur mulai memasuki Eropa. Awalnya catur diperkenalkan oleh bangsa Moor di semenanjung Iberia. Lalu pada tahun 1000, catur telah menyebar ke seluruh Eropa. Pada abad ke-10 mulai diperkenalkan kotak hitam dan putih dalam papan catur seperti yang kita kenal sekarang. Turnamen catur pertama diadakan pada tahun 1575.
Bukan hal yang aneh ketika melihat turnamen atau kompetisi catur saat ini. Mundur ke belakang, turnamen catur pertama ternyata diselenggarakan pada tahun 1575. Turnamen catur pertama kali terjadi ketika pemain Italia, Leonardo da Cutri dan Paolo Boi, pergi ke Istana Philip II di Madrid untuk bermain dengan Ruy Lopez dan Alfonso Serón dari Spanyol. Ruy Lopez telah mengalahkan Leonardo dan Paulo pada beberapa pertandingan sebelumnya. Tim Spanyol pun memenangkan 2 pertandingan pertama atas tim Italia. Sebagai balasannya, tim Italia pun memenangkan 3 pertandingan yang berturut-turut untuk mengamankan kemenangan di turnamen catur pertama di dunia, terang laman chess. Itu dia 5 fakta tentang catur. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa untuk tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Boneka sudah diminati sejak berabad-abad lalu. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, kemungkinan besar boneka adalah jenis mainan paling tua yang ada di dunia. Yuk kita kenali sejarah mainan anak-anak ini. 1. Boneka tertua yang pernah ditemukan. Di zaman dahulu boneka biasanya terbuat dari kayu, bulu binatang atau kain yang mudah terurai di dalam tanah. Para arkeolog ini berhasil menemukan sebuah kayu pipih yang dipahat menyerupai badan wanita di makam Mesir kuno. Dilansir dari History of Dolls, penemu memperkirakan benda tersebut adalah boneka yang berasal dari tahun 2000 sebelum Masehi. Selain di makam Mesir kuno, ditemukan juga boneka-boneka peninggalan peradaban kuno di beberapa negara, seperti di Yunani yang biasanya terbuat dari kayu dan tanah liat, sedangkan dari Romawi terbuat dari kain perca. Ada pula boneka yang terbuat dari tulang, batu, kulit, dan lilin. 2. Boneka sebagai media ritual religius. Tidak seperti sekarang yang hanya digunakan sebagai mainan anak-anak. Dulunya nih, boneka sering digunakan untuk tradisi religius atau lebih tepatnya sebagai media ritual di berbagai negara. Dilansir dari Settle Stories, beberapa boneka bahkan tidak boleh dimainkan karena dipercaya terlalu magis. Nah, di Jepang sendiri, sejak tahun 8000 sebelum Masehi, tepatnya di era zaman, masyarakat menggunakan boneka untuk berbagai macam keperluan. Mulai dari sebagai mainan anak-anak, properti festival, upacara keagamaan, dan sebagai jimat untuk melindungi pemiliknya. Salah satu boneka yang populer adalah Kokeshi, boneka kayu yang berasal dari Tohoku, Jepang. Ia memiliki kepala yang besar dengan badan tanpa lengan. Kokeshi biasa digunakan sebagai jimat keberuntungan. 3. Boneka di abad ke-15. Dilansir dari Ensiklopedia Britannica, pada tahun 1413, boneka mulai diproduksi dan dipasarkan dalam lingkup yang terbatas. Dohenmacher, perusahaan asal Jerman, adalah pihak yang menginisiasinya. Perusahaan tersebut memimpin pasar hingga abad ke-18. Di masa yang sama, Paris juga mulai membuat boneka yang fokus pada aspek fashion. Industri boneka pun semakin maju dan diminati. 4. Boneka dalam praktik magis. Pernah dengar voodoo? Nah, itu adalah salah satu contoh penggunaan boneka untuk praktik magis. Dilansir dari Life Science, praktik ini nih berasal dari Haiti kemudian menyebar ke wilayah Afrika, Brazil hingga Amerika Serikat. Voodoo sendiri, gengs, mulai muncul sekitar tahun 1685. Pada saat itu perbudakan sedang marak di Haiti. Dilansir dari Brown.edu, boneka voodoo biasanya merepresentasikan seseorang yang ingin disakiti. Orang yang memegangnya memiliki kontrol penuh untuk melakukan apa saja pada boneka tersebut. Widih, serem juga ya. 5. Boneka Matryoshka dari Rusia. Sekitar tahun 1890, boneka Matryoshka yang memiliki arti perempuan kecil mulai dibuat di Rusia dan menjadi salah satu jenis boneka yang paling populer di dunia. Matryoshka dikenal juga sebagai stacking doll atau boneka susun, karena dalam satu set terdapat boneka yang mirip satu sama lain dengan ukuran berbeda. Yang paling besar nih bisa menampung boneka-boneka lainnya. Wah, lucu juga ya. 6. Boneka modern. Seiring dengan industrialisasi yang terjadi di abad ke-19, semakin banyak perusahaan yang memproduksi boneka secara massal. Dilansir dari Local History, sejak tahun 1863, kain dan kayu mulai digantikan oleh plastik. Pada tahun 1945, hadirlah Barbie,
boneka modern yang banyak diminati anak perempuan. Terdapat banyak model dan desain yang ditawarkan, namun nih, ciri khas dari Barbie adalah berambut pirang, berbadan kurus, dan berkulit putih. Boneka lain yang populer di abad ke-20 adalah Teddy Bear dan Cupid doll. Walaupun sudah ada sejak lama, boneka tidak pernah tergerus zaman. Hingga saat ini jenis mainan ini tetap diminati banyak orang dari semua kalangan. Nah, segitu aja deh video kali ini. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian ya gengs. Kalau kalian suka silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Saat kita sedang duduk di depan komputer kita di rumah, minum teh sambil ngemil, bermain dengan kucing kesayangan kita, atau bahkan ketika kita berkedip, hal yang luar biasa sedang terjadi di seluruh belahan dunia. Pintu Labirin merangkumkan hal-hal sulit dipercaya yang terjadi di dunia setiap 5, 4, 3, 2, 1. Boom! Berikut rangkumannya. 1. Sekitar 500 kilat menyambar bumi. 2. Semesta meluas sekitar sebesar 46 mil atau sekitar 74.000 km. Nah, yang ini masih susah masuk logika nih. 3. Area padang pasir meluas sekitar sebesar 10,3 acres atau sekitar 41.683 meter persegi. 4. Sekitar 4,5 ton atau 4.500 kg makanan dibuang oleh supermarket di Amerika. Sedangkan supermarket di Jerman membuang sebanyak 3,7 ton atau sebanyak 3.700 kg makanan. Haduh, kenapa sampai dibuang ya kira-kira? 5. 9,98 ton atau sebanyak 9.980 kg sampah dibuang ke lautan di seluruh penjuru dunia. Wah, pantas aja laut kita kotor. Kayak nggak ada tempat pembuangan lain aja ya. 6. Sekitar 2,47 acres atau sekitar 9.995 meter persegi hutan tropis menghilang dari bumi. 7. Sekitar 4.645 barel minyak digunakan. 8. Sekitar 80 juta ton atau 80 miliar kilogram air menguap dari permukaan bumi. 9. Sekitar 1,3 ton atau sekitar 1.300 kg sampah plastik dibuang. Waduh, yang ini juga bakal mencemari lingkungan, gengs. 10. Hampir sebanyak 8 ton atau sekitar 8.000 kg sampah elektronik tidak didaur ulang dengan layak. 11. Sekitar 8 orang meninggal dan sekitar 21 bayi dilahirkan setiap 5 detik. Demikian hal-hal sulit dipercaya yang terjadi setiap 5 detik di seluruh belahan dunia yang telah Pintu Labirin rangkum. Semoga video ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Dunia adalah tempat yang gila dan sangat menarik. Bahkan hal-hal membosankan yang biasa kita temui sehari-hari bisa berubah menjadi sebuah kisah yang aneh untuk diceritakan atau menjadi sesuatu yang benar-benar tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Berikut fakta-fakta kecil aneh yang mungkin bisa mengejutkan kita. 1. Manusia adalah satu-satunya binatang yang bisa menikmati makanan pedas. Jika binatang-binatang lain hanya memperhitungkan rasa dan aroma untuk makanan mereka, tapi tidak dengan manusia. Para ilmuwan juga kesulitan untuk menjelaskan kenapa hanya manusia yang bisa menikmati makanan pedas, tapi mungkin alasannya sama seperti yang membuat manusia menyukai wahana roller coaster atau rumah hantu. 2. Mustahil membuat suara sambil menutup hidung. Coba aja deh kalau nggak percaya. Kok bisa ya? Karena untuk membuat suara udara harus melewati laring atau kotak suara. Itulah sebabnya mengapa kita tidak bisa berdehem sambil menutup hidung.
3. Handphone ternyata penuh dengan bakteri. Menurut penelitian oleh beberapa ilmuwan Inggris, rata-rata ponsel membawa kuman berbahaya 18 kali lebih banyak daripada pegangan toilet di toilet pria. Wadidaw, gak nyangka ya gengs. 4. Rayap adalah serangga dengan umur terpanjang. Kecoa mungkin sudah ada sejak era dinosaurus ya, tetapi ratu rayap mempunyai rentang hidup yang lebih lama daripada serangga lainnya loh. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa makhluk gemuk pemakan kayu ini bisa hidup selama 100 tahun loh. Panjang umur banget ya gengs. 5. Tidur siang bisa menyelamatkan hidup kita. Selain membuat kita lebih kreatif, lebih fokus, dan lebih segar, ternyata menurut beberapa penelitian, tidur siang juga dapat mengurangi resiko terkena serangan jantung sampai 37% loh. Wah, rebahan yuk gengs. 6. Mengunyah permen karet meningkatkan memori. Studi menemukan mengunyah permen karet saat bekerja dapat meningkatkan berbagai aspek seperti fungsi otak, kewaspadaan, memori, pemahaman, dan pembuatan keputusan. Orang yang mengunyah permen karet saat ujian mengerjakan 24% lebih baik dalam tes memori jangka pendek dan 36% dalam tes memori jangka panjang. Widih, nggak habis pikir tuh Mimin, kok bisa mengunyah permen karet ini meningkatkan memori ya? Tolong yang bisa jelasin komen di bawah dong. 7. Bayi baru lahir tidak meneteskan air mata. Pada bayi, saluran air mata tidak berkembang sepenuhnya sampai mereka berusia 1 hingga 3 bulan gengs. Sehingga bayi tidak mungkin benar-benar mengeluarkan air mata. Gak heran jika mereka harus mengekspresikan emosinya dengan menangis keras-keras. Wah, gitu toh penjelasannya. Demikian fakta-fakta kecil mengejutkan yang telah Pintu Labirin rangkum untuk kamu. Semoga video kali ini bisa mencerahkan kalian. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifin lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalin jejak kalian dengan komen di bawah ya. Bye gengs! Hey ho gengs, ketemu lagi di Pintu Labirin. Beberapa hari terakhir ini rekaman CCTV yang menangkap kemunculan makhluk menyerupai kuntilanak beredar di media sosial. Tentunya kalian juga tahu kan? Nah, di dalam video viral yang berdurasi sekitar 1 menit 44 detik itu, awalnya menyorot halaman kosong nih. Lalu muncul sesosok putih yang menyerupai kuntilanak yang gak lama kemudian menghilang gitu aja. Warga desa Dahari Selebar, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, yang merupakan lokasi kejadian dalam video kemudian percaya bahwa sosok putih menyerupai kuntilanak itulah yang tengah mengetuk pintu rumah 3 warga di desa tersebut pada malam tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul 8:08. Ih, ngeri ya. Tapi nih gengs, setelah ditelusuri ternyata teror ketuk pintu itu bukanlah yang pertama kali terjadi di Indonesia loh. Nah, berikut ini Mimin rangkumkan teror ketuk pintu yang pernah terjadi di Indonesia. Andong Pocong di Sidoarjo. Andong Pocong adalah teror mengerikan di sekitar Sidoarjo sekitar tahun 2007 sampai 2008. Nah, menurut mitos yang beredar nih gengs, barang siapa yang mendengar bunyi andong atau kereta kuda, maka akan meninggal. Dan barang siapa pula membukakan pintu saat malam hari karena mendengar ketukan, maka dia juga akan meninggal. Ada beberapa versi cerita yang mengiringi mitos ini. Versi pertama nih gengs, teror tersebut muncul akibat 2 mempelai yang meninggal karena terpental dari andong yang diarak khusus untuk pengantin baru. Nah, salah satu mempelai ini tidak mendapatkan restu keluarga dan terjadi deh adegan tarik-menarik agar pengantin turun dari andong. Namun naas gengs, kuda yang menarik kereta meringkik dan lari terbirit-birit hingga kecelakaan. Versi yang kedua, seorang lelaki yang belajar ilmu hitam sedang menjalani tes kelulusan. Gurunya menyuruh lelaki itu untuk mencari tumbal dengan mengendarai andong. Versi yang ketiga, keempat, dan kelima hampir sama, berkaitan dengan lumpur panas Lapindo yang menyembur sejak 29 Mei 2006. Kabarnya sebuah andong jatuh ke kawah lumpur dan gentayangan. Ada kabar pula yang menyebutkan andong muncul dari dasar lumpur dan bergentayangan dengan mencari tumbal ke rumah-rumah warga. Waduh, mana yang bener nih gengs? Teror ketukan pintu makhluk bertopeng di Kalimantan. Teror serupa juga rupanya pernah terjadi nih di desa Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat.
Misteri ini terjadi sekitar 2017 silam. Ceritanya pun tak jauh berbeda dengan Andong Pocong di Sidoarjo. Saat itu salah satu rumah warga diketuk nih oleh sosok misterius saat malam hari. Namun bukan hanya satu rumah. Teror itu pun menyebar ke rumah-rumah warga lainnya hingga membuat warga desa Sungai Ringin resah. Kejadian yang berlangsung selama beberapa minggu itu pun sempat menemukan titik terang. Sebab saat itu sempat diketahui bahwa pelaku ini menggunakan topeng. Namun anehnya nggak sembarang rumah yang jadi sasaran teror ketuk pintu. Pelaku menyasar rumah-rumah warga yang suami alias kepala keluarganya sedang keluar atau tidak ada di rumah. Waduh, niat apa tuh gengs? Misteri ketuk pintu Banyuwangi. Aksi teror ketuk pintu lainnya juga pernah terjadi di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 2019. Aksi teror ketuk pintu itu bahkan sempat ditangani oleh pihak kepolisian, namun hasilnya nihil. Mirisnya ada sekitar 20 rumah warga yang sudah jadi sasaran teror tersebut. Mereka tersebar di 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Lateng dan Kampung Mandar. Modusnya pun sama, gengs. Pelaku melancarkan aksinya dengan mengetuk pintu rumah warga di malam hari, sekitar pukul 22 sampai 3 waktu Indonesia Barat. Dari kesaksian warga ada pula yang sempat melihat pelaku. Katanya pelaku adalah 2 orang yang menggunakan pakaian putih dan merah. Teror ketuk pintu yang menyebabkan taun di Madura. Terbaru nih, adalah fenomena penyakit taun yang disebabkan oleh teror ketuk pintu. Kejadian ini terjadi di kawasan Arusbaya, Kabupaten Bangkalan, Madura pada Juli 2021. Nah, menurut kepercayaan warga sekitar, gengs, penyakit yang dinamakan taun ini adalah penyakit yang dikirim oleh jin. Penyakit ini datang dari teror ketuk pintu yang terjadi pada malam hari. Berdasarkan mitos yang beredar, gengs, barang siapa yang pintu rumahnya diketuk, maka wajib hukumnya untuk mengintip lebih dulu siapa sih pengetuk pintu tersebut. Jika nggak ada orang, maka jangan sampai dibuka deh. Kalau enggak, maka yang membukakan pintu akan terkena penyakit tersebut dan besok paginya akan meninggal dunia. Aduh, kok serem juga ya. Gimana nih gengs menurut kamu? Apakah di daerahmu juga ada kejadian seperti ini? Komen di bawah ya. Kalau kalian suka, silakan like, subscribe, share, dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan komen di bawah ini ya. Bye gengs!